Selamat pagi. Sekali-kalinya gue keluar pagi. Gerimis. Wah, mulai deres lagi. Jadi hari ini ceritanya gue harus ke Jakarta Pusat. Ini itu posisi jam 8. Harus dari sana jam 9. Ditambah hujan. Tadi pagi udah sempet nge-story, banyak netizen yang reply bilang Jaksel hujan, Cengkareng hujan, Bintaro hujan. Awah. Gimana nih ya? GoPro sih pakai mic begini nggak waterproof. Langit itu juga suram di arah sana, buset, aspalnya juga suram. Ya mungkin segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nggak tau lah, ntar kalau bisa lanjut gue lanjutin dah. Gue tuh pengen ngomong video soal macet-macetnya Jakarta di jam pergi kantor gitu guys. Soalnya gue jarang keluar jam segini. Tapi on off nih rintiknya. Gimana Bim? By the way kalian nggak bisa denger dia sih, tapi gue lagi sama si Bima. Awas football itu, karena kita lagi mau syuting sesuatu. Videonya ditunggu aja untuk minggu depan. Nah gue jujur expect di sini bakal macet banget di Cibubur. Valentino Rossi geber-geber. Ya mungkin nanti kita tune in lagi pas sudah mulai ketemu macet ya, karena ada beberapa hal lah yang pengen gue diskusikan soal Jakarta dan macet, dan bagaimana menurut gue tidak akan membaik. Go Marquez go. Jas hujan. Basah tuh jas hujannya Bim. Bangsat. Waduh udah jas hujan semua tuh. Kita lihat, basah cu. Kita lihat dah seberapa jauh kita bertahan tanpa jas hujan. Ribet banget, gue lagi bawa banyak banget barang di bagasi anjir. Kamera, laptop, tas. Wih, Kanebo udah lah visor tuh bapak. Jadi beberapa hari lalu ada yang nge-tag gue gitu ya guys. Ya jalur kayak gini seperti biasa kalau mau menjelang lampu merah kan di sebelah sononya banyak yang orang nggak sabar terus kayak lawan arah gitu kan. Nah tapi ini apa? Jadi gue mikir gitu loh, terlepas dari which is sebenarnya harusnya dipegang ya, maksudnya peraturan berkendara gitu ya. Ya semacet apapun kudunya lu ngantri aja gitu kan, nggak usah kayak gitu so pinter. Lebih pinter dari peraturan gitu kan. Cuman gue juga mikir kayak Jakarta nih lama-lama tuh kayak dead stuck deh. Ya mungkin para ilmuwan udah ngeset tanggal kali, tahun kali, kira-kira kapan Jakarta nih gak gerak. Soalnya macetnya ya, apalagi kalau lagi peak hour gitu kayak udah gak make sense anjir Jakarta tuh. Makanya saya mau pindah ke Jember. Enggak lah, jadi tetap TJR bisa tuh di Jember Roads. Tapi enggak lah, bercanda. Ya lucunya begitu lah ya. Nggak tahu kapan Jakarta ini masih bisa di ridingin. Lama-lama keluar rumah diem, mandek. Tapi sebenarnya dengan pandemi kemarin jadi membuka mata untuk perusahaan-perusahaan dan karyawannya juga ya, biar terbiasa sama yang namanya WFH ya. Jadi mungkin bisa membantu mengurangi macet kan. Kalau sekarang kan sistem jalanannya kan untuk mengurangi macet adalah ganjil genap kan. Kayaknya jas hujan kudu dipakai nih. Kita lanjut nanti. Ini udah harus menyelamatkan penampilan ya, karena kita mau shoot video ya, kali gua lepek anjas. Udah guys, lanjut nanti nggak tahu kapan. Aduh, minggir dulu Bim. Ntar cari yang kosong. Sini ini. Main basah. Aduh, barang banyak banget bisa dilihat. Basah dong laptop gue. Melanjuti obrolan, kita sudah kelar syuting. Nampaknya ditunggu di Instagram gue aja nanti kontennya minggu depan. By the way, sorry sebelumnya gue tadi salah setting GoPro, dasar amatir.
Tadi lupa pakai yang super view, makanya gambarnya rapat-rapat gimana gitu deh. Ya udahlah ya. Jadi melanjutkan obrolan tadi, sistem mengurangi macet ganjil genap. Jujur gue lupa sih tadi gue mau ngomong apa soal ganjil genap, tapi coba kita lanjutin aja dah. Soalnya ini sekarang posisinya sudah siang, jam 12 lewat. Ya kalau ganjil genap ya kan cuma di beberapa jalan aja, meskipun juga meskipun jalannya sih makin banyak terus ya, bertambah terus yang pakai ganjil genap. Tapi beberapa peoples punya mobil dua, satu ganjil satu genap, jadi sama aja, macet lagi. Oh iya bener. Ya jadi kita kan lagi ngomongin macet. Untung ketemu macet lunch time soalnya orang-orang lagi pada makan. Ya ganjil genap lumayan bisa membuat orang yang terbiasa naik mobil, naik transportasi umum sih, terutama yang sudah dari dalam Jakarta gitu, naik Transjakarta, MRT. Gue pun sudah mencoba gitu, kadang-kadang kalau lagi perlu ke area pusat, misalnya gue dari bengkel, motor gue tinggal aja, gue naik MRT ya, membantu traffic sedikit lah, sedikit aja, sedikit ya. Maksudnya motor kan di Jakarta akan selalu banyak karena setiap harinya juga bertambah itu sekian nih. Gue taruh di layar ya, gue nggak inget, bukan nggak inget sih, tepatnya belum tahu karena gue belum research. Jadi pas ngedit nanti gue research terus gue taruh di layar. I feel that tidak sepadan pastinya sama perkembangan jalannya gitu. Seperti gue bilang tadi, suatu hari akan dead stuck mungkin. Ya kayak gini, antri-antri lampu merah kan habitnya udah melebar gitu. Jadi emang nggak mau antri aja dan melebar dan stuck di tengah, dan the rest is history. Sebenarnya ya tertib adalah one thing, tapi dengan jumlah kendaraan baru setiap harinya juga ya it's another thing. Ya memang kalau jumlah kendaraan terutama motor di Jakarta udah semakin banyak dan jalannya tidak ada jalanan baru, ya udah dead stuck. 2000 berapa ya bakal dead stuck, semoga sih nggak kesampean. Tapi kalau public transport dari, kan gue rumah Cibubur mau ke Antasari gitu, misalnya nanti kalau LRT udah jalan mungkin gue bisa naik itu. Cuman gimana series DRTC dan lain-lain. Masa gue ngevlog di LRT anjir, aneh banget. Coba kita lihat Sudirman apakah macet. Sudirman juga gue ada salah satu hal yang mau gue bahas soal Sudirman tuh, karena jalurnya tuh unik banget gitu, sangat unik. Capek lah Sudirman kalau bawa motor, apalagi rush hour hari biasa. Ulala macetnya, Bundaran HI mantep bet. Biasalah, di mana ada persimpangan pasti di situ ada macet. Waduh Sudirmannya cok. Ini kalau kita lanjutin sih kocak. Bagus sih buat konten gue, tapi kitanya nggak bagus anjir. Nah ini yang gue maksud soal Sudirman nih guys. Jadi ya kan jalur ada 3, mungkin di depan ada 4 yang lebar, tapi kayak tuh mobil tuh dempet-dempet bet gitu kan. Terus kan udah kemakan jalur sepeda tuh, setengah jalur paling kiri. Jadi motor tuh kalau sini kayak nggak ada space-nya gitu. Tuh kan dipepet lagi kan, jadi bingung. Tuh mau nyempil nanggung. Ya beginilah, jadi kalau Sudirman tuh kayak pinter-pinter cari jalur aja. Cakep banget M4 oren anjing. Tetap lebih cakep orennya Renya. Ngeri mahal. Nah ini dia yang gue maksud nih. Mobil tuh entah, karena udah garisnya ya, tapi entah kenapa semuanya tuh kayak sukanya dempet-dempetan mesra gitu. Jadi nggak ngikutin garis, jadi motor tuh kayak disisain di kiri doang. Tapi kadang tiba-tiba ada bus berhenti di haltenya, which is sebelah kiri, yang nggak bisa nyalain bis sampai berhentinya di situ. Ada mobil-mobil mau belok kiri begini, mepet-mepet. Jadi kalau naik motor di Sudirman tuh properly ya, nggak yang kayak masuk jalur sepeda kayak gini gitu. Stressful parah. Lihat depan BIM, aduh. Kita mau lanjut buat konten apa mau kiri aja? Ya udah, lu udah kanan berarti lanjut. Gue kiri dah BIM. Kagak lah. Jadi tips dari gue kalau di Sudirman, ambil paling kiri aja udah paling the best dah.
Kadang-kadang sih, wah kalau rush hour bener-bener jam 7 malam arah ke sono sih chaos sih. Jadi kayak kiri set ketutup, ambil kanan dikit, tengah dikit set tutup lagi, kiri lagi, anjing stressful parah. Kacau. Mungkin biar aman kita lipat satu ya. Ya, ini maksud saya guys. Jadi kadang-kadang kesempit ke kiri dan kita seperti tidak ada jalur. Yang naik motor ya, musuh lewat jalur sepeda, itu namanya jalur sepeda, bukan jalur sepeda motor. Ini nih yang bikin gue lama nih kalau Sudirman. Just to prove a point ya, nih ya, kita coba ke kanan nih. Ntar lancar-lancar dikit, tapi gapnya semakin random. Nah ini ada longgar, depannya sempit lagi. Nanti harus ngiri lagi, nganan lagi. Sudirman sepertinya nggak macet cuma kalau tengah malam ya. Sisanya ya begini nih gap-gap nanggung gini, terus gue harus ke kiri lagi, gimana ceritanya anjir. Udah nyangkut aja gue kayak berasa bajai, kayak nyangkut di jalur mobil. Padahal bodinya lebih kecil dari mobil gitu. Yuk semangat yuk. Gue kayak orang bego di sini. Nyangkut di sebelah kanan di antara mobil. Soalnya jalur kirinya juga ketutup mobil. Ambil kiri lagi, apakah ada space? Nah, baru ada lagi ya. Super stressful and time consuming. Coba kanan ya. Iya loh. Iya loh. Ambil kiri lagi, jalur sepeda lagi, tertutup lagi, mau belok kiri. By the way waktu itu ngomongin jalur sepeda, pernah lihat nggak sih video yang ada motor di jalur sepeda ngebut, terus ada yang motor dari jalur normal mau masuk gedung gitu, terus ketubruk, terus yang nabrak yang marah aja. Padahal dia di jalur sepeda. Serada. Kita lanjut stresnya. Hia. Mahal spion Alphard, jangan disenggol. Semangat, dikit lagi nyampe Semanggi. Tujuan masih jauh. By the way, sedikit tips mungkin, bukannya so tahu atau so bisa ya, tapi from what I learned selama ini main motor ya, kalau macet-macet gini kita andalin rem belakang. Ya kayak ngindar-ngindar spion gini sambil rem belakang dikit. Jadi motornya lebih terkontrol gitu. Asli capek cu, lewat sini cu. Panas pula. Ya mending lah daripada kehujanan kayak tadi pagi. Ya, mencoba mencari jalur yang tidak ada jalurnya. Begitulah guys, sums up the picture betapa macetnya Jakarta dan how I think hampir impossible atau sangat sulit lah setidaknya untuk menanggulangi masalah macet. Harus dinikmatin aja. Mbak yang tadi masuk jalur sepeda ketemu lagi sama aja. Iya, ya yang arah Senayan tidak separah yang tadi sih. Tapi ya kalian lihat lah. Parah cuk. Macet-macet gini, habis macet tuh siang-siang hari paling enaknya ngopi dingin di Rasio sambil ngedit video yang kalian lagi tonton sekarang. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. As always, I thank you guys for watching. Until next time.